Matahari sore itu menggantung lesu di atas langit kota kecil tempat Naila tinggal. Angin berhembus perlahan, mengayunkan tirai putih di ruang tamu rumah sederhana mereka. Dari dapur, aroma sup ayam buatan ibunya menyebar samar, namun tidak cukup kuat untuk mengusir ketegangan yang memenuhi udara. Naila duduk di sofa, memainkan ujung jilbabnya dengan gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa hari ini. Sejak tadi pagi, ibunya, Bu Sari, tampak mondar-mandir, menghela napas berkali-kali, sementara ayahnya, Pak Rahmat, yang kini hanya bisa terbaring di kursi roda, berulang kali melirik ke arah Naila dengan pandangan sendu. Naila, suara ibunya memanggil, membuat Naila tersentak dari lamunannya. Gadis 20 tahun itu segera menegakkan tubuh, menatap kedua orang tuanya dengan penuh tanda tanya. "Ada apa, Bu?" tanyanya perlahan. Bu Sari menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang berat. Ia duduk di sebelah Naila, menggenggam tangan putrinya erat-erat. Pak Rahmat hanya diam. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Naila, ada sesuatu yang ingin ayah dan ibu bicarakan," kata Bu Sari, suaranya bergetar. Jantung Naila berdegup kencang tanpa sebab. "Apa, Bu?" tanyanya lagi, kini lebih gugup. "Ibu tahu ini mendadak, dan mungkin berat untuk kamu," lanjut Bu Sari, matanya berkaca-kaca. "Tapi, demi ayahmu, demi keluarga kita, kamu harus bersedia menikah." Dunia Naila terasa seolah berhenti berputar. Kata, "menikah," bergema di kepalanya, keras dan menyesakan. "Menikah?" bisiknya, hampir tak percaya. "Ya," sahut Bu Sari, sambil mengelus tangan Naila. "Ada seseorang yang bersedia membantu pengobatan ayah, tapi dengan satu syarat." Naila menarik tangannya perlahan, dadanya mulai sesak. "Siapa orang itu, Bu?" Bu Sari menelan ludah. Ia menoleh ke arah suaminya sejenak, lalu kembali memandang Naila. "Seorang dokter. Dokter Arya Pratama." Naila mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. "Ia seorang dokter spesialis bedah," lanjut Bu Sari pelan. "Usianya 50 tahun. Kali ini, Naila benar-benar membeku. Napasnya tercekat. 50 tahun? Itu lebih tua 30 tahun darinya. Hampir seusia ayahnya sendiri. "Tidak mungkin, Bu." Naila menggeleng perlahan, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. "Kenapa harus aku? Kenapa aku harus menikah dengan orang yang bahkan tidak aku kenal?" Pak Rahmat menggerakkan kursi rodanya mendekat. Suaranya serak dan pelan ketika akhirnya ia berbicara. "Nak, ayah sudah mencoba semua cara. Tapi biaya pengobatan ayah terlalu besar. Dokter Arya satu-satunya harapan kita." Naila menatap wajah ayahnya. Wajah yang dulu gagah kini tampak lemah dan renta. Ia ingat betul bagaimana dulu ayahnya membanting tulang untuk membiayai sekolahnya. Tidak pernah mengeluh meski hujan atau panas membakar. Ayahnya selalu tersenyum, selalu berkata bahwa Naila adalah kebanggaannya. Air mata menetes di pipi Naila tanpa ia sadari. Tidak ada jalan lain. Suaranya terdengar pecah. Bu Sari menggeleng, menahan isak tangisnya. "Kami sudah berusaha, Nak. Tapi hanya dia yang mau membantu, dengan syarat itu." Naila mengusap air matanya kasar. Ia merasa dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Di usianya yang baru 20 tahun, saat ia seharusnya mengejar mimpi dan cinta, ia harus menikah dengan pria asing berusia 50 tahun? Apakah aku tidak punya pilihan lain, Bu?" tanya Naila, penuh harap, meski hatinya tahu jawabannya. Pak Rahmat menggenggam tangan Naila dengan gemetar. "Ayah tidak memaksa, Nak. Tapi ayah mohon. Kalau kamu bersedia, ayah bisa sembuh. Kita bisa kembali hidup normal." Naila memejamkan matanya erat-erat.
Di dalam hatinya berkecamuk pertarungan sengit. Ia ingin berteriak, ingin memberontak, ingin berkata tidak. Tapi suara batinnya, suara kecil yang selalu mengutamakan keluarga, berbisik pelan. Bukankah selama ini kamu hidup untuk membahagiakan mereka? Ia menarik napas panjang, membuka matanya perlahan, menatap kedua orang tuanya yang penuh harap. Baik, Bu. Ayah. Katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Kalau ini memang satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Isak tangis pecah dari bibir Bu Sari. Ia memeluk Naila erat-erat, seolah takut anak gadisnya itu akan menghilang. Maafkan Ibu, Nak. Maafkan kami. Bisik Bu Sari di telinga Naila. Pak Rahmat menundukkan kepala, menahan tangis lelaki yang selama ini ia jaga di hadapan keluarganya. Sore itu, Naila merasa seolah seluruh hidupnya telah dijual untuk membayar satu kesempatan kecil. Kesempatan agar ayahnya hidup lebih lama. Malam harinya, Naila duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi cermin, melihat bayangannya sendiri. Gadis muda berkulit bersih, bermata bulat penuh harapan, dan bertanya-tanya, apakah dalam beberapa hari ke depan, dirinya masih akan mengenali siapa dirinya? Di tangan Naila, tergenggam sebuah foto yang baru saja diberikan ibunya. Foto Dr. Arya. Seorang pria parubaya berwajah serius, mengenakan jas dokter berwarna putih. Wajahnya tidak buruk, bahkan terbilang tampan untuk usianya. Tapi tetap saja, garis-garis usia di sudut matanya tidak bisa disembunyikan. Aku akan menikah denganmu, gumam Naila pelan, suaranya hambar. Ia meletakkan foto itu di meja, lalu membaringkan diri di ranjang. Menatap langit-langit kamar, ia membiarkan air mata mengalir pelan tanpa suara. Di luar, bulan menggantung sendu di langit, seolah turut menyaksikan pengorbanan seorang gadis muda yang melepaskan masa depannya demi cinta pada keluarganya. Hari berikutnya, persiapan pernikahan dimulai secara sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun pengantin indah yang Naila impikan sejak kecil. Hanya akad sederhana di masjid kecil dekat rumah mereka, disaksikan keluarga terdekat. Naila hampir tidak merasakan apapun saat tukang jahit datang mengukur tubuhnya untuk kebaya sederhana berwarna putih gading. Ia hanya menurut, tanpa banyak bicara, seperti boneka yang digerakkan tangan tak terlihat. Bu Sari beberapa kali mencoba tersenyum, mencoba berbasa-basi, membicarakan hal-hal kecil seperti riasan dan hiasan bunga. Tapi Naila hanya mengangguk atau menggeleng. Pikirannya melayang entah kemana. Malam sebelum akad, Naila duduk di beranda rumah. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke jalanan sepi di depan rumah. Dira, sahabatnya sejak SMA, datang menghampiri. Gadis itu duduk di sebelah Naila, menatap sahabatnya dengan cemas. Aku dengar dari ibumu, kata Dira hati-hati. Naila hanya diam. Kamu yakin, Nay? Tanya Dira. Suaranya lirih. Ini hidupmu. Naila menoleh, menatap mata sahabatnya. Aku tidak yakin, Dira. Tapi aku tidak bisa egois. Ayahku, keluargaku, mereka butuh aku. Dira menggenggam tangan Naila erat-erat, air matanya jatuh. Kamu terlalu baik. Naila tersenyum kecil, meski hatinya terasa perih. Mungkin ini jalan hidupku, Dir. Bukan jalan yang kupilih, tapi jalan yang harus kutempuh. Dira memeluk Naila tanpa berkata apa-apa lagi. Hanya kesunyian malam yang menjadi saksi bisu perasaan yang tak terucapkan. Di dalam hatinya, Naila memanjatkan doa, entah kepada siapa, entah untuk apa. Semoga kelak, semua luka ini akan berbuah kebahagiaan. Meski saat ini, harapan itu terasa begitu jauh, begitu samar. Pagi itu, langit tampak kelabu. Seolah alam pun enggan membuka hari yang penuh luka bagi Naila. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau di pohon mangga depan rumah, kini hanya sesekali bersuara lirih, seakan ikut berduka.
Naila duduk di meja makan, mengaduk-aduk bubur ayam di mangkuknya tanpa niat untuk benar-benar makan. Perutnya terasa kosong, tapi tak ada selera sama sekali. Di hadapannya, Bu Sari memperhatikan dengan pandangan penuh kecemasan, sementara Pak Rahmat, yang kini lebih sering berbaring, duduk lemas di kursi rodanya, wajahnya tertunduk tanpa ekspresi. Naila. Suara ibunya terdengar berat, memanggil perlahan. Naila tidak menjawab, hanya mengangkat wajahnya dan menatap ibunya dengan mata yang sembab karena kurang tidur. Kami tahu ini berat, Nak. Tapi percayalah, semua ini demi kebaikanmu juga, kata Bu Sari, mencoba meyakinkan, meski air matanya mulai menggenang. Naila menarik napas panjang, mencoba menahan gelombang emosi yang kembali menyeruak. Ia merasa seperti diikat, dicekik oleh keadaan yang tak memberinya ruang untuk bernapas. Aku masih muda, Bu, ucap Naila, suaranya bergetar. Aku baru 20 tahun. Aku belum siap menikah, apalagi dengan seseorang yang bahkan tidak aku cintai. Bu Sari menunduk, menyeka air matanya dengan sudut kerudungnya. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu semua impianmu. Tapi lihatlah ayahmu. Ia menunjuk ke arah Pak Rahmat yang hanya diam, menatap kosong ke lantai. Kami tak sanggup melihatnya menderita lebih lama lagi. Naila menggigit bibirnya, menahan isak. Ia memandang ayahnya, sosok yang dulu tegap, kini hanya bayang-bayang dari kekuatan yang pernah ada. Tubuhnya kurus, matanya cekung, kulitnya pucat. Penyakit itu perlahan mencuri hidupnya, dan Naila tahu, waktu mereka tidak banyak lagi. Tidak adakah cara lain, Bu? Naila memohon, suaranya putus asa. Apa harus seperti ini caranya? Bu Sari menangis semakin keras. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Melihat itu, hati Naila hancur berkeping-keping. Sementara itu, Pak Rahmat berusaha bicara. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Maafkan ayah, Nak. Ayah sudah mencoba, semua jalan." Naila berdiri dari kursinya, merasa dadanya sesak. Ia berjalan mondar-mandir di ruang makan yang sempit itu, mencoba menenangkan pikirannya. Kalau uangnya masalah, Naila berbicara cepat, seolah mencoba membantah takdir yang telah disiapkan untuknya. Aku bisa kerja, Bu. Aku bisa kerja apapun. Aku bisa jualan, jadi asisten rumah tangga, atau apa saja. Asal jangan begini. Asal jangan menyerahkan hidupku ke orang yang tak aku cintai. Bu Sari mengangkat wajahnya, matanya bengkak dan merah. Naila, waktu kita tidak banyak, Nak. Biaya rumah sakit terlalu besar. Kita bahkan tidak sanggup lagi bayar utang ke koperasi. Dan sekarang, hanya tawaran ini yang tersisa. Tapi aku ini manusia, Bu. Bukan barang barter, seru Naila. Suaranya meninggi. Pak Rahmat tersentak, matanya berkaca-kaca. Ia memalingkan wajahnya, seolah tidak sanggup mendengar kemarahan putrinya. Begitu melihat reaksi ayahnya, Naila langsung merasa bersalah. Ia berlari ke kamar, membanting pintu, lalu membiarkan dirinya jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Tangis yang ia tahan berhari-hari akhirnya meledak seperti air bah. Di sudut kamar kecil itu, Naila berperang dengan dirinya sendiri. Antara keinginan untuk mempertahankan hidupnya dan kewajibannya untuk membalas cinta orang tuanya yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Beberapa jam berlalu. Sore menjelang, saat matahari mulai redup, pintu kamar Naila diketuk pelan. "Naila, boleh ibu masuk?" Suara Bu Sari terdengar serak karena banyak menangis. Naila tak menjawab, hanya memeluk lututnya di atas ranjang. Pintu perlahan dibuka. Bu Sari melangkah masuk, membawa secangkir teh hangat yang ia letakkan di meja kecil. Ia lalu duduk di sisi ranjang, mengusap rambut Naila dengan penuh kasih sayang. "Nak, ibu minta maaf," kata Bu Sari lirih.
Kalau ada jalan lain, ibu pasti akan memilihnya. Naila tetap diam. Ibu tidak ingin kamu menderita, lanjut Bu Sari, suaranya gemetar. Tapi kadang hidup ini tidak memberi kita pilihan yang adil. Naila mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan mata yang basah. Kenapa harus aku yang menanggung semua ini, Bu? Kenapa bukan ibu atau ayah yang bertaruh hidup mereka? Bu Sari tertegun, lalu menghela napas berat. Karena kamu masa depan kita, Naila. Kami ingin kamu hidup. Kami ingin kamu tetap punya keluarga, meski bentuknya tidak sempurna seperti yang kamu impikan. Naila merasa hatinya perih. Kata-kata ibunya bagai duri yang menusuk perlahan. Mereka bilang, Dokter Arya orang baik, Nak, kata Bu Sari, mencoba menghibur. Dia tak akan menyakitimu. Dia hanya ingin punya keluarga. Dia kehilangan istri dan anak-anaknya dalam kecelakaan 5 tahun lalu. Sejak itu, dia hidup sendiri. Naila memejamkan mata. Ia tidak ingin mendengar cerita itu. Ia tidak peduli seberapa baik atau seberapa malangnya Dokter Arya. Ia hanya tahu bahwa pernikahan ini bukan pilihannya. Tidak bisakah aku bertemu dengannya dulu, Bu? Tanya Naila pelan, setengah berharap. Bu Sari tersenyum pahit. Dia sudah ingin segera melamar secara resmi. Naila. Semakin cepat, semakin baik. Dia takut ayahmu terlambat mendapat pengobatan. Naila terdiam. Ia merasa seperti seekor domba yang diseret ke altar penyembelihan, tanpa sempat melihat siapa penyembelihnya. Berapa lama aku harus bersama dia, Bu? Tanya Naila lirih. Seumur hidup. Pertanyaan itu membuat Bu Sari tercekat. Ibu tidak tahu, Nak, jawabnya akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi mungkin, ya. Itulah pernikahan. Naila merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia ingin kabur, lari sejauh mungkin dari semua ini. Tapi kemana? Ia bukan gadis kota besar yang bebas memilih jalannya sendiri. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, penuh dengan pengorbanan dan kewajiban. Kata-kata seperti kewajiban, bakti, dan tanggung jawab sudah tertanam di dalam darahnya. Ia tidak pernah diajarkan untuk berkata, tidak. Malam itu, Naila duduk di beranda lagi, memandangi bintang-bintang yang berkelip redup di langit. Angin malam membelai wajahnya, membawa bisikan-bisikan kenangan masa kecilnya. Saat ia berlari di halaman, mengejar kupu-kupu, saat ayahnya menggendongnya di bahu, dan ibunya menyuapi makan siang dengan penuh cinta. Semua kenangan itu, semua kebahagiaan kecil itu, pikir Naila. Apa pantas aku mengorbankan hidupku untuk membalasnya? Tiba-tiba ia teringat kalimat sederhana yang sering ayahnya ucapkan dulu. Hidup ini, Naila, bukan tentang apa yang kita mau, tapi tentang apa yang bisa kita beri. Air mata kembali mengalir di pipinya. Mungkin, inilah saatnya ia memberi. Bukan karena ia ingin. Bukan karena ia siap. Tapi karena cinta. Karena cinta yang selama ini membesarkannya, kini menuntut balas dengan cara yang paling kejam. Keesokan paginya, Naila turun dari kamar dengan langkah berat. Ia mengenakan baju sederhana berwarna krem, wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Di ruang tamu, Bu Sari dan Pak Rahmat sudah menunggu. Ada juga seorang pria tua, Pak Lurah, yang diundang sebagai saksi perjanjian awal. Ibu. Naila berkata, suaranya mantap, meski hatinya gemetar. Aku sudah siap. Bu Sari langsung menangis. Ia berlari memeluk putrinya, sambil berbisik penuh rasa bersalah. Maafkan ibu, Nak. Maafkan. Pak Rahmat mengusap air matanya yang jatuh. Ada rasa bangga sekaligus sedih di matanya. Pak Lurah mengangguk pelan. Kamu gadis yang kuat, Naila. Semoga Allah membalas pengorbananmu. Naila hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia berbisik kepada dirinya sendiri.
Aku bukan menyerah. Aku hanya belajar menerima. Dan dengan langkah gontai tapi tegar, Naila menapaki jalan baru yang penuh duri itu, menuju sebuah kehidupan yang entah akan membawanya pada luka, atau mungkin pada harapan yang tersembunyi di balik semua air mata. Hari itu, langit tampak mendung. Hujan baru saja berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang samar tercium hingga ke lorong-lorong rumah sakit. Suasana sepi menguap di udara. Hanya sesekali terdengar suara sepatu perawat yang berlalu lalang, juga bisikan pasien dan keluarganya yang berusaha menjaga ketenangan. Naila berdiri canggung di depan ruang praktik dokter spesialis yang baru saja direkomendasikan oleh rumah sakit. Kertas rujukan di genggamannya sudah lecek karena berkali-kali ia remas sepanjang perjalanan ke sini. Di balik pintu kayu coklat itu, ada seseorang yang mungkin akan menentukan banyak hal dalam hidup keluarganya, terutama ayahnya. Dia menarik napas dalam, mencoba menguatkan dirinya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, seperti genderang kecil yang dipukul dengan keras. Dengan tangan sedikit bergetar, Naila mengetuk pintu perlahan. Masuk. Suara dari dalam terdengar berat, dalam, dan tegas. Naila membuka pintu perlahan. Matanya langsung bertemu dengan sosok pria yang duduk di balik meja kerja besar. Pria itu tampak muda, mungkin hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Namun sikapnya memancarkan wibawa yang membuat Naila merasa seperti seorang gadis kecil yang berusaha berhadapan dengan kepala sekolahnya. Dokter itu mengenakan jas putih bersih di atas kemeja biru muda dan dasi hitam. Rambutnya rapi. Wajahnya tampak dingin, dengan rahang tegas dan sepasang mata hitam yang tajam menelisik. Tidak ada senyum di wajahnya. Hanya ketenangan mutlak, seolah dunia di sekitarnya tidak bisa mengusiknya. "Kau Naila Az-Zahra?" tanyanya tanpa basa-basi, matanya sekilas membaca dokumen di hadapannya. Naila mengangguk cepat, merasa suaranya tercekat. "Iya, Dok." "Silakan duduk." Nada suaranya tetap dingin, nyaris tanpa intonasi. Naila duduk dengan kikuk di kursi di depannya. Ia mencoba merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, sadar betapa kecil dan tidak berdayanya ia saat ini. Ia merasa sedang diinterogasi, padahal mereka baru bertemu. "Ayahmu, Pak Budi Santoso, pasien baru saya. Aku sudah baca riwayat penyakitnya." Lanjutnya sambil menatap Naila dari atas dokumen. "Kondisinya serius." Naila menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Ia sudah tahu itu. Ia bahkan sudah siap mendengarnya. Tapi tetap saja, mendengar kata-kata itu diucapkan secara gamblang membuat hatinya terasa diremukan. "Kita harus segera melakukan beberapa prosedur. Jika terlambat, akan banyak komplikasi yang terjadi," kata Dokter Arya, menekankan setiap katanya dengan ketegasan. Naila memberanikan diri mengangkat wajah. Apa bisa disembuhkan, Dok?" Untuk pertama kalinya, Dokter Arya tampak berhenti sejenak, memandang Naila dalam-dalam. Di balik ketegasan dinginnya, Naila menangkap sedikit keraguan, atau mungkin lebih tepatnya, kejujuran. "Aku tidak akan memberimu harapan palsu," katanya perlahan. "Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin." Jawaban itu, meski pahit, terasa lebih jujur daripada janji-janji manis yang pernah didengar Naila dari orang lain. Dia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. "Ada beberapa prosedur yang harus dijalani. Biaya pengobatan tidak sedikit," lanjut Dokter Arya, suaranya tetap datar. Naila mengangguk. Ia sudah menduga soal biaya itu. Ia sudah siap melakukan apapun, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. "Aku siap, Dok. Apapun yang diperlukan. Aku akan usahakan," katanya dengan suara bergetar. Untuk sesaat, mata Dokter Arya menyorot sesuatu yang sulit dibaca. Mungkin rasa iba, mungkin rasa kagum atas tekad gadis di hadapannya. Tapi seperti ombak kecil yang segera ditelan kembali oleh laut luas, ekspresi itu cepat sekali menghilang dari wajahnya.
Baik. Aku akan siapkan jadwal pemeriksaan tambahan. Mulai besok, pasien harus dirawat inap untuk observasi penuh, katanya sambil menulis sesuatu di formulir. Dan kau, Naila, harus siap menghadapi hari-hari berat ke depan. Naila mengangguk patuh. Seusai menandatangani beberapa berkas, Dr. Arya berdiri. Postur tubuhnya tinggi dan tegap. Sekali lagi Naila merasa seperti kerdil di hadapannya. Ia segera ikut berdiri, memeluk tas kecil di dadanya. Saat Naila hendak berbalik keluar, suara Dr. Arya menghentikannya. Naila, panggilnya. Gadis itu membalikkan badan cepat. Iya, Dok. Jangan menangis di depan ayahmu, katanya pelan, namun tegas. Pasien butuh kekuatan, bukan kesedihanmu. Naila menahan napas, berusaha keras menyerap makna kalimat itu. Ia mengangguk, menguatkan dirinya. Ia berjanji dalam hati, mulai detik ini ia tidak akan menunjukkan kelemahannya lagi. Setidaknya, bukan di depan ayahnya. Saat melangkah keluar dari ruang praktik itu, Naila tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya menjadi bukti nyata betapa beratnya perjuangan yang harus dilalui Naila. Ia menghabiskan waktunya di rumah sakit, mendampingi ayahnya, memastikan semua prosedur berjalan sesuai jadwal. Setiap pagi, ia akan berpapasan dengan Dr. Arya di lorong. Pria itu selalu tampak sibuk, berjalan cepat. Wajahnya tidak pernah berubah dari ekspresi serius dan fokus. Kadang-kadang, Naila diam-diam memperhatikannya. Ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya merasa kecil, namun sekaligus aman. Seolah di balik ketegasan dan dinginnya, tersembunyi kekuatan yang bisa ia andalkan. Namun, Dr. Arya bukanlah seseorang yang mudah didekati. Ia berbicara seperlunya, tidak pernah bercanda, tidak pernah bersikap ramah seperti dokter lain yang biasa Naila temui. Suatu sore, saat Naila tengah duduk di kursi tunggu, menunggu hasil pemeriksaan ayahnya, Dr. Arya mendekat. Ayahmu butuh transfusi. Segera, katanya tanpa basa-basi. Naila terperangah. Tapi, kami belum. Tak ada waktu untuk menunda, potongnya, matanya menatap tajam. Aku sudah siapkan semuanya. Kau tinggal tanda tangani persetujuan ini. Dengan tangan bergetar, Naila mengambil pulpen dari meja dan menandatangani formulir yang diberikan. Saat menyerahkan kembali kertas itu, jari mereka bersentuhan sekilas. Sebuah sentuhan singkat, dingin namun penuh kekuatan. Naila buru-buru menarik tangannya, pipinya memerah tanpa alasan. Dr. Arya tidak bereaksi. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berlalu pergi, kembali menjadi sosok dokter dingin yang tak terjangkau. Naila mendesah, memandang punggung tegap itu yang menjauh. Di balik semua rasa takut dan kecemasannya, di balik seluruh beban berat yang kini harus ia pikul sendirian, Naila tahu satu hal. Dirinya merasa sedikit lebih kuat setiap kali pria itu berada di dekatnya. Bahkan jika dunia menganggap Naila hanya seorang gadis kecil tanpa daya, mungkin, hanya mungkin, di mata Dr. Arya, ia akan menjadi lebih dari itu. Bahkan jika untuk saat ini, Naila hanya bisa menatapnya dari jauh, dari tempatnya berdiri sebagai anak dari seorang pasien. Namun siapa tahu, bagaimana takdir akan menulis ulang kisah ini? Untuk sekarang, Naila hanya bisa menggenggam harapan itu erat-erat di dadanya yang kecil namun penuh tekad. Dan di lorong rumah sakit yang sunyi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila tersenyum, walau hanya untuk dirinya sendiri. Hari itu, matahari bersinar malu-malu di balik gumpalan awan kelabu. Angin semilir berhembus lembut, seolah langit pun ikut memahami beratnya hati seorang gadis muda yang duduk diam di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Naila memandangi tangannya yang mengepal di atas pangkuan, berusaha menahan gemetar yang sejak tadi tak kunjung reda. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru pucat, warna yang katanya dipilihkan oleh ibunya sendiri. Rambut hitam panjangnya disanggul rapi,
memperlihatkan leher jenjangnya, menambah kesan dewasa yang dipaksakan. Hari ini adalah hari lamarannya. Hari yang seharusnya menjadi hari penuh bahagia bagi seorang gadis. Namun tidak untuk Naila. Ia merasa seakan-akan dirinya tengah menghadiri sebuah perjamuan pemakaman. Pemakaman untuk harapan-harapan kecil yang dulu sering ia rajut dalam lamunan masa mudanya. Tentang cinta pertama, tentang seseorang yang akan ia pilih dengan hatinya sendiri, tentang pernikahan penuh senyum bahagia. Semuanya terkubur hari ini. Naila, senyum sedikit. Nak, bisik ibunya dari samping, berusaha menahan isak yang sejak tadi mengancam pecah. Naila memalingkan wajah sebentar, memandang ibunya yang mengenakan kebaya kuning gading, tampak lebih tua dari usianya karena terlalu banyak menangis belakangan ini. Di sudut ruangan, ayahnya duduk di kursi roda, tubuhnya kurus dan pucat, namun matanya berkaca-kaca menatap putri semata wayangnya. Demi mereka, Naila menguatkan dirinya. Ia menarik napas dalam, memaksa bibirnya melengkung membentuk sesuatu yang menyerupai senyuman. Bibirnya terasa kaku, hatinya terasa kosong. Suasana rumah perlahan dipenuhi dengan tamu-tamu. Beberapa keluarga dekat dari pihak Naila datang, dengan pakaian rapi dan senyum basa-basi di wajah mereka. Tak lama, rombongan dari pihak Dr. Arya tiba. Mobil-mobil hitam berjejer di depan rumah sederhana itu, mencolok di tengah gang kecil yang biasa dilalui pejalan kaki. Naila merasa tubuhnya menegang saat melihat sosok Dr. Arya turun dari mobil, mengenakan setelan jas abu-abu gelap. Ia tampak gagah, berwibawa, dengan tatapan mata yang seperti biasa, dingin, tenang, tak terbaca. Berbeda dari laki-laki muda yang biasanya datang melamar dengan gugup, dengan mata berbinar dan senyum lebar, Dr. Arya melangkah masuk ke dalam rumah Naila dengan langkah mantap. Seolah ini hanyalah salah satu tugasnya yang harus ia selesaikan. Acara lamaran dimulai dengan formalitas biasa. Perwakilan keluarga Dr. Arya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, kata-kata manis yang terdengar hampa di telinga Naila. Ibunya menjawab dengan suara bergetar, berusaha tersenyum meski air mata terus menggenang di pelupuk matanya. Sesekali, Naila mencuri pandang ke arah Dr. Arya. Pria itu duduk tegak, kedua tangannya bertaut di pangkuan, matanya menatap lurus ke depan. Tak ada kegugupan, tak ada keterharuan. Hanya ketegasan dan kepastian. Sebagian tamu melihat perbedaan usia di antara mereka, bisik-bisik lirih terdengar di antara para kerabat. Namun tidak ada yang berani mempertanyakan keputusan ini secara terbuka. Semua orang tahu alasan di balik lamaran ini. Lamaran ini bukan karena cinta. Lamaran ini adalah sebuah perjanjian. Sebuah pertukaran sunyi antara hidup dan pengorbanan. Saat kotak cincin dibuka, memperlihatkan sepasang cincin sederhana berlapis emas putih, Naila merasa matanya panas. Segala usaha untuk tegar seketika runtuh di dalam dirinya. Tangannya gemetar saat cincin itu disematkan ke jari manisnya. Ia merasa seolah sebuah belenggu melingkar di sana, mengikat dirinya kepada seseorang yang belum benar-benar ia kenal, dan lebih parahnya, kepada masa depan yang tak pernah ia pilih. Suara tepuk tangan kecil terdengar, mengiringi ritual itu. Namun di telinga Naila, suara itu terdengar jauh, seperti bergema di dalam gua kosong. Saat semua perhatian tertuju pada para orang tua yang bertukar bingkisan dan senyum palsu, Naila diam-diam menundukkan kepalanya. Sebuah air mata jatuh membasahi pipinya. Diikuti oleh satu lagi. Dan satu lagi. Ia segera menghapusnya dengan punggung tangan, berharap tak ada yang memperhatikan. Namun dari sudut matanya, ia menangkap tatapan Dr. Arya. Pria itu menatapnya. Tatapannya tetap dingin, tapi ada sesuatu yang berubah. Sekilas, hanya sekilas, Naila melihat sorot mata yang lebih dalam, seperti rasa bersalah yang tersembunyi rapat. Namun tatapan itu hanya bertahan sepersekian detik, lalu menghilang, digantikan lagi oleh ketegaran wajah seorang pria dewasa yang sudah terbiasa membuat keputusan tanpa melibatkan hatinya.
Setelah prosesi lamaran selesai, Naila mundur ke kamarnya dengan alasan ingin berganti pakaian. Begitu pintu tertutup di belakangnya, tubuhnya ambruk di atas ranjang kecilnya. Ia menangis. Menangis sepuasnya, menguburkan wajahnya di bantal agar isaknya tidak terdengar ke ruang tamu. Ia menangisi hidupnya yang diambil paksa. Ia menangisi masa mudanya yang dipertaruhkan demi sebuah kesempatan untuk menyelamatkan ayahnya. "Kenapa harus aku, Tuhan?" bisiknya lirih di antara isakannya. Di tengah tangisannya, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari temannya, "Rani, masuk. Aku dengar kabar dari ibu-ibu tetangga. Naila, kamu beneran mau nikah sama dokter itu? Umurnya setua papa kamu. Nay, kenapa kamu diam aja? Kamu mau aku datang ke sana?" Naila memandang layar ponselnya dengan mata sembab. Sebuah senyum pahit muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin ia menjelaskan semua ini kepada Rani? Bahwa ini bukan soal mau atau tidak mau. Ini soal hidup dan mati. Ayahnya adalah segalanya baginya. Dan jika untuk menyelamatkannya Naila harus mengorbankan dirinya sendiri, maka ia akan melakukannya, berapapun harga yang harus dibayar. Dengan tangan gemetar, Naila membalas, "Aku gak apa-apa, Ran. Doain aja, ya." Setelah itu, ia mematikan ponselnya, tidak ingin mendengar apapun lagi. Naila membalikkan badan, memandang langit-langit kamarnya yang usang. Di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Di luar, suara tamu-tamu yang bercakap-cakap, suara tawa pura-pura, semua terasa seperti gema dari dunia lain yang tak lagi terjangkau olehnya. Dunia Naila kini telah berubah. Dan ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Sore itu, saat tamu-tamu mulai pulang satu persatu, Dokter Arya mengetuk pintu kamarnya. "Naila," panggilnya pelan dari balik pintu. "Boleh bicara sebentar?" Naila mengusap wajahnya, berusaha menghilangkan jejak tangisnya. Ia mengatur napas, lalu berjalan pelan membuka pintu. Dokter Arya berdiri di sana, membawa kotak kecil berwarna biru gelap. "Aku tahu ini bukan yang kau inginkan," katanya pelan. Nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Naila menunduk, tak berani menatap matanya. "Aku tidak akan memaksa apapun," lanjutnya. "Jika di perjalanan nanti kau ingin menyerah, aku akan menghormati keputusanmu." Naila menelan ludah. Hatanya terasa berdenyut sakit. Kenapa pria ini masih bersikap seakan-akan semuanya bisa begitu saja dibatalkan? Kenyataannya, Naila sudah terlalu jauh masuk. "Kita sudah sepakat, Dok," bisiknya, berusaha menguatkan suaranya. "Ini, demi ayah saya." Untuk pertama kalinya, Dokter Arya menatap Naila dengan penuh kesedihan. Seperti melihat seseorang yang terlalu muda untuk menanggung beban sebesar ini. Ia menyerahkan kotak kecil itu. "Ini, hadiah kecil. Untukmu," katanya kaku. Naila menerimanya, lalu membukanya. Di dalamnya ada sebuah kalung tipis dari perak, dengan liontin berbentuk daun kecil. Sederhana, namun sangat indah. "Semoga ini bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian," katanya singkat. Naila menggenggam kalung itu erat-erat. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa ada sedikit kehangatan yang menyusup masuk ke dalam hatinya yang beku. Dan walaupun ia masih merasa ketakutan, setidaknya kini ia tahu, mungkin saja, di balik semua ini, ada secercah harapan kecil yang menantinya. Entah itu dalam bentuk cinta, atau setidaknya, penghargaan yang tulus. Naila menundukkan kepalanya, menahan air mata yang hendak jatuh lagi. "Terima kasih," bisiknya, hampir tak terdengar. Dan di depan pintu kamarnya yang sederhana itu, Naila untuk pertama kalinya mulai belajar menerima bahwa mungkin, di tengah keterpaksaan, ia bisa menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar takdir. Naila duduk di tepi ranjang rumah sakit,
menggenggam erat tangan ayahnya yang masih terbaring lemah. Selang infus menancap di punggung tangan lelaki parubaya itu, sementara suara alat-alat medis menjadi latar belakang yang membuat dada Naila semakin sesak. Langkah kaki terdengar mendekat. Naila menoleh dan mendapati Dokter Arya berdiri di ambang pintu, mengenakan jas putih bersih dengan stetoskop melingkar di lehernya. Tatapannya lembut, tak sekadar tatapan dokter kepada pasien, tapi seolah ada empati mendalam di sana. "Naila," sapa Dokter Arya, suaranya pelan. Naila buru-buru menghapus air matanya dan berusaha tersenyum tipis. "Dokter Arya, ada perkembangan." Dokter Arya berjalan mendekat, memeriksa kondisi ayah Naila sejenak sebelum berbalik menghadapnya. "Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Ayahmu masih punya peluang besar untuk sembuh. Tapi butuh kesabaran dan dukungan orang-orang terdekat." Naila mengangguk pelan, matanya mulai memerah lagi. Saya akan melakukan apa saja, asal ayah bisa sembuh." Dokter Arya menarik napas dalam. Ia duduk di kursi di samping Naila, berbicara dengan nada serius namun penuh ketulusan. "Naila, aku tahu situasimu tidak mudah. Aku mendengar soal lamaran itu," ujarnya, ragu-ragu. Naila terdiam. Rasanya menusuk saat topik itu disebutkan. Ia hanya menunduk, menggenggam ujung bajunya. Dokter Arya melanjutkan, suaranya lebih lembut. "Aku ingin kau tahu, aku ada di sini bukan hanya sebagai dokter. Aku ingin kau merasa aman. Tidak ada yang boleh memaksamu untuk memilih jalan yang bukan keinginanmu." Naila menatapnya. Ada sebersit harapan di matanya. "Janji aku," lanjut Dokter Arya, "aku akan merawat ayahmu dengan segala yang aku bisa. Tapi untuk dirimu, aku ingin kau berani memilih bahagiamu sendiri. Naila, hidupmu terlalu berharga untuk dikorbankan hanya demi menyenangkan orang lain." Air mata Naila kembali mengalir. Tapi kali ini bukan semata karena sedih. Ada rasa lega, ada rasa hangat yang perlahan mengisi rongga hatinya yang dingin. "Terima kasih, dokter," ucap Naila lirih. Dokter Arya tersenyum. "Panggil aku Arya saja. Mulai sekarang, kau tidak sendiri, Naila." Di dalam ruangan itu, meski dunia luar tetap keras dan menuntut, Naila merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar peduli, tanpa mengikat, tanpa memaksa. Hanya ingin melihatnya tersenyum lagi. Langit malam itu tampak gelap, lebih gelap dari biasanya, seolah ikut mengerti apa yang Naila rasakan di hatinya. Di kamar hotel tempat mereka menginap untuk malam pertama, suasana terasa begitu hening, hampir membekukan udara di sekeliling. Naila berdiri di dekat jendela besar, membelakangi Dokter Arya yang duduk di sofa. Ia mengenakan gaun tidur berwarna pastel yang dipilihkan ibunya sebelum keberangkatan. Gaun itu sederhana, sopan, dan menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tapi tetap saja Naila merasa asing. Asing terhadap dirinya sendiri, terhadap nasib barunya, dan terhadap pria yang kini resmi menjadi suaminya. Di cermin jendela, ia bisa melihat bayangan Dokter Arya. Lelaki itu menunduk, tangan besarnya bertaut di antara lutut, seolah bergulat dengan pikirannya sendiri. Tak ada percakapan. Tak ada canda. Tak ada sentuhan. "Kalau kau mau istirahat duluan, silakan." Suara Arya akhirnya memecah keheningan, parau dan dalam. Naila menggigit bibir bawahnya, lalu mengangguk kecil. Ia berjalan perlahan ke arah tempat tidur besar di tengah ruangan, merasa seolah setiap langkahnya membunyikan gemuruh dalam hatinya. Ketika ia sampai di sisi ranjang, Naila ragu. Apakah ia harus tidur di sini? Apakah Arya akan menyusul? Atau, akankah malam ini berakhir dengan peristiwa yang bahkan tak sanggup ia bayangkan? Naila menoleh pelan, dan Arya masih di tempatnya, sama sekali tak bergerak. "Tenang saja, Naila," katanya, seakan membaca pikiran Naila. "Aku tidak akan melakukan apa-apa tanpa persetujuanmu. Kau bisa tidur dengan tenang."
Aku akan tidur di sofa. Ada kelegaan yang mengalir deras dalam dada Naila. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya terasa pedih. Haruskah sebuah malam pertama terasa sesakit ini? Terima kasih, jawab Naila hampir berbisik. Arya mengangguk, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah lemari kecil di sudut ruangan, mengambil bantal tambahan dan selimut tipis. Ia kemudian membaringkan dirinya di sofa sempit yang tampak jelas terlalu kecil untuk tubuh tegapnya. Naila naik ke atas ranjang, membenamkan dirinya di balik selimut, memunggungi Arya. Ia menutup mata, mencoba keras untuk tidak menangis. Tapi air mata itu tetap saja jatuh, membasahi bantal putih di bawah wajahnya. Di balik punggungnya, Naila mendengar napas berat Arya, terdengar berat dan lelah. Lelaki itu mungkin terlihat kokoh dari luar, tapi malam ini Naila tahu, Arya juga memikul beban yang berat. Beberapa jam berlalu. Naila terbangun karena udara dingin yang menyelusup di sela-sela selimut. Ia mendongakkan kepala, matanya sembab. Melirik ke sofa, ia melihat Arya meringkuk, menyelipkan kakinya yang panjang karena sofa terlalu pendek untuk tubuhnya. Hatinya mencubit. Tanpa sadar, ia bangkit perlahan dari ranjang, mengambil satu selimut tebal lain dari lemari, dan berjalan mendekat ke sofa. Dengan gerakan perlahan, Naila menutupi tubuh Arya dengan selimut itu. Ia membungkuk sedikit, memperhatikan wajah Arya dari dekat. Wajah itu penuh garis-garis ketegasan, tapi malam ini tampak lelah dan rapuh. Ada sedikit uban di pelipisnya, tapi anehnya, Naila tidak merasa jijik. Ia malah merasa iba. Lelaki ini juga berkorban untukku, gumam Naila dalam hati. Arya menggeliat kecil dalam tidurnya, seolah merasakan kehangatan tambahan itu. Naila buru-buru mundur, kembali ke tempat tidur. Ia menarik selimutnya hingga ke atas dada, memeluk dirinya sendiri. Rasanya campur aduk, takut, bersalah, marah, dan juga sedikit tenang. Untuk sesaat sebelum tidur lagi, Naila bertanya dalam hatinya, apakah mungkin, seiring waktu, ia bisa menemukan kebahagiaan di tengah semua keterpaksaan ini? Pagi menjelang dengan sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah tirai. Naila membuka matanya perlahan, merasa tubuhnya berat karena tidur yang tidak lelap. Ia mendengar suara gerakan dari sudut ruangan. Arya sudah bangun, tengah merapikan sofa dan menggulung selimut. Saat sadar Naila bangun, Arya tersenyum kecil. Selamat pagi, sapanya sederhana. Naila membalas senyum itu, kecil dan kaku. Pagi. Maafkan aku kalau semalam membuatmu tidak nyaman, kata Arya sambil memasukkan bantal ke dalam lemari. Naila menggeleng cepat. Tidak sama sekali. Terima kasih sudah menjaga jarak. Arya tersenyum. Kali ini lebih hangat. Aku ingin kita memulai semua ini dengan rasa saling menghargai. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa setiap kali melihatku. Naila menunduk. Kata-kata Arya terasa tulus, tapi tetap saja luka di hatinya belum sembuh. Aku tahu ini berat untukmu, Naila. Berat juga untukku. Tapi, mari kita beri waktu pada segalanya, lanjut Arya. Mungkin, nanti kita bisa menjadi teman. Atau setidaknya, seseorang yang bisa saling percaya. Naila mengangkat kepalanya, memandang Arya dalam-dalam. Ada ketulusan di mata pria itu, tak ada nafsu, tak ada paksaan. Hanya seorang manusia yang berusaha menawarkan ruang aman untuknya. Mungkin ini tidak akan seburuk yang ia takutkan. Setidaknya, untuk saat ini, Naila tahu bahwa ia tidak sendiri dalam ketidakpastian ini. Dengan pelan, Naila mengangguk. Kita coba, ya, ucapnya lirih. Arya tersenyum lagi, lalu mengangguk setuju. Malam pertama mereka memang sunyi dan canggung, tapi mungkin itu lebih baik daripada dipenuhi kepalsuan. Dan mungkin, dari keheningan itulah, perlahan sebuah hubungan baru bisa tumbuh.
Hari-hari pertama pernikahan Naila dan Dr. Arya terasa aneh, canggung, namun entah bagaimana, damai. Tak ada kata-kata manis yang dilemparkan satu sama lain. Tidak pula ada kemesraan seperti pasangan muda lainnya. Tapi ada kesopanan. Ada penghargaan. Dan di atas semua itu, ada batas yang dijaga dengan penuh kesadaran. Setelah malam itu, Naila mulai belajar membangun rutinitas baru. Mereka tinggal sementara di rumah kecil milik Arya di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk dan pandangan orang-orang. Rumah itu sederhana, berarsitektur lama namun bersih dan terawat. Setiap pagi, Naila akan bangun lebih awal, membuatkan sarapan seadanya. Ia bukan ahli dalam memasak, tapi Arya selalu memakan apapun yang ia siapkan tanpa keluhan. Bahkan sesekali memberikan senyum kecil sebagai bentuk terima kasih. Hubungan mereka terasa seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi atap. Namun lambat laun, Naila mulai menyadari sesuatu. Ada kebaikan kecil yang terus-menerus dilakukan Arya, hal-hal yang tampak remeh, namun perlahan melunakkan pertahanan Naila. Seperti saat Arya sengaja meninggalkan termos berisi teh hangat di depan kamar Naila saat hujan deras mengguyur malam-malam yang dingin. Atau saat pria itu diam-diam memperbaiki sandal Naila yang putus, lalu meletakkannya kembali di tempat biasa tanpa banyak bicara. Semuanya dilakukan tanpa pamer, tanpa menuntut perhatian, seolah kebaikan itu adalah bagian dari dirinya. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah sakit, Arya pulang membawa sekotak kecil berisi kue bolu kesukaan Naila. Ia meletakkannya begitu saja di meja makan, lalu berlalu ke ruang tamu untuk membaca. Naila memandang kotak itu dengan hati berdesir. Ia tidak pernah menyebutkan bahwa ia suka bolu coklat, tapi entah bagaimana, Arya mengetahuinya. Mungkin dari obrolan singkat dengan ibunya. Atau mungkin dari pengamatan kecil yang Naila sendiri tak sadar. Dengan hati-hati, Naila membuka kotak itu, mencicipi sedikit kue lembut di dalamnya. Manisnya kue itu terasa aneh di lidahnya, bukan karena rasanya, tapi karena kehangatan yang mengikutinya. Untuk pertama kalinya, Naila tersenyum kecil, dan ia membiarkan senyum itu bertahan lebih lama dari biasanya. Suatu hari, saat Arya sedang pergi bekerja, Naila memutuskan membereskan rumah. Ia menyapu, mengepel, dan bahkan membersihkan perpustakaan kecil di sudut ruang tamu yang selama ini tak tersentuh. Di antara tumpukan buku medis dan jurnal ilmiah, Naila menemukan sebuah album foto tua. Ragu-ragu, ia membuka album itu. Ada foto-foto Arya muda, masih berpakaian jas putih, dengan senyum canggung di depan rumah sakit tempat ia pertama kali bekerja. Ada foto-foto keluarga. Seorang wanita muda yang memeluk Arya dengan bangga, mungkin ibunya, dan seorang pria tua yang tampak tegas namun ramah. Tiba-tiba, Naila merasa ada sesuatu yang mengetuk hatinya. Di satu halaman terakhir, ada foto yang berbeda. Foto seorang perempuan muda berambut panjang, tersenyum manis. Di bawah foto itu, ada tulisan kecil dengan pulpen, untuk selalu dikenang. Naila membalikan halaman cepat-cepat, merasa tak enak seperti baru saja mengintip sesuatu yang pribadi. Tapi rasa penasaran menggerogotinya. Siapakah wanita itu? Apa hubungannya dengan Arya? Saat Arya pulang malam itu, Naila nyaris tidak bisa menahan pertanyaannya. Tapi ia memilih diam. Ini bukan waktunya. Belum. Namun sejak itu, Naila mulai melihat Arya dalam cahaya yang berbeda. Pria itu bukan hanya seorang dokter yang dingin dan tegas. Di balik sikap kaku dan seriusnya, Arya adalah seseorang yang juga pernah tersenyum lebar, pernah mencintai, pernah kehilangan. Sama seperti dirinya, Arya juga memikul luka. Sore itu, Naila duduk di teras belakang rumah sambil membaca buku. Angin semilir meniup ujung jilbabnya, membelai wajahnya yang mulai kehilangan ketegangan. Arya keluar membawa 2 gelas teh hangat, lalu tanpa banyak bicara, menyerahkan satu kepadanya. "Terima kasih," kata Naila pelan, menerima teh itu.
Mereka duduk dalam diam, hanya ditemani suara dedaunan bergesekan dan cicit burung yang mulai kembali ke sarangnya. "Bagaimana kabar ayahmu?" tanya Arya tiba-tiba, memecah keheningan. Naila tersenyum tipis. "Lebih baik. Terima kasih, sudah membantu perawatannya." Arya mengangguk. "Aku akan terus memantaunya. Jangan khawatir." Ada kehangatan di nada suaranya, sesuatu yang membuat dada Naila terasa sesak, entah karena syukur atau sedih. "Maaf kalau aku masih kaku," ujar Naila, berani menatapnya untuk pertama kali tanpa menunduk. Arya menoleh, menatap balik dengan lembut. "Tidak perlu minta maaf. Aku mengerti. Kau butuh waktu. Aku juga." Jawaban itu membuat Naila merasa dihargai. Ia menghela napas dalam-dalam, merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naila tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia masih berada dalam dunia yang asing dan menakutkan, tapi setidaknya, ia tahu bahwa pria di sisinya bukanlah musuh. Waktu berjalan. Semakin hari, Naila semakin sering menemukan alasan kecil untuk tersenyum. Kadang-kadang ia memergoki Arya yang bersikap konyol, seperti saat pria itu mengutuk kecil saat gagal membetulkan keran bocor, atau saat ia ketahuan membaca novel detektif di sela-sela jurnal medisnya. Kebaikan-kebaikan kecil itu, tanpa sadar, mulai menumbuhkan benih rasa di hati Naila. Bukan cinta besar yang membakar, bukan gairah yang membutakan, tapi rasa hormat, rasa nyaman, dan mungkin, di suatu tempat yang lebih dalam, ada secuil harapan. Harapan bahwa mungkin, hubungan mereka tidak selamanya akan dipenuhi keterpaksaan. Bahwa mungkin, suatu hari nanti, Naila bisa benar-benar tersenyum, bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya mengizinkan. Suatu malam, saat Naila berjalan melewati ruang tamu, ia mendengar suara Arya berbicara di telepon. "Aku baik-baik saja, Bu." "Ya, dia perempuan yang baik. Aku berharap bisa membahagiakannya, walaupun aku tahu aku bukan orang yang dia impikan." Naila terhenti di balik pintu. Suara Arya terdengar begitu jujur, begitu getir. Air mata tiba-tiba menggenang di pelupuk mata Naila. Malam itu, saat kembali ke kamarnya, Naila membaringkan diri di ranjang dan memandang langit-langit, membiarkan air mata mengalir diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya, yang dulu tertutup rapat karena luka dan ketakutan, perlahan mulai terbuka. Mungkin, dalam derita yang menyatukan mereka, Tuhan sedang menulis kisah lain untuknya. Kisah yang belum ia mengerti. Tapi untuk pertama kalinya, Naila tidak ingin menolaknya. Ia siap mencoba. Meski langkahnya masih ragu, Naila tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian. "Ayahku mulai sembuh." Sudah berbulan-bulan sejak Naila terpaksa menikah dengan Dr. Arya. Hari-hari itu bukanlah masa yang mudah baginya. Meski Arya tidak pernah berbuat kasar atau memperlakukan Naila dengan buruk, namun perasaan terpaksa dan kebingungannya tetap menggerogoti hati kecilnya. Namun, ada satu hal yang membuat Naila terus bertahan, ayahnya. Seiring berjalannya waktu, pengobatan yang dilakukan Arya pada ayah Naila menunjukkan hasil yang luar biasa. Ayah Naila yang sebelumnya terbaring lemah, tak bisa bergerak dan berbicara, kini mulai menunjukkan perkembangan positif. Perlahan, tubuh ayahnya mulai bisa bergerak sedikit demi sedikit. Mata yang semula kosong dan hampa kini mulai memancarkan harapan. Naila tahu, semua itu berkat dedikasi tanpa lelah Dr. Arya. Setiap hari, Arya menghabiskan waktunya di rumah mereka, memantau kondisi ayah Naila dengan cermat, memberikan obat-obatan, dan melakukan terapi fisik yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi. Naila sendiri merasa tak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan kata-kata. Pada suatu pagi yang cerah, Naila duduk di ruang tamu sambil menunggu Arya kembali dari rumah sakit. Hatinya berdebar.
Ayahnya baru saja mulai bisa duduk di tempat tidur tanpa bantuan siapapun. Sebuah kemajuan yang luar biasa, menurut Arya. Bagi Naila, ini adalah bukti nyata dari kerja keras yang telah dilakukan Arya selama ini. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, dan Arya muncul di ambang pintu. Wajahnya yang biasanya serius kini dihiasi senyum kecil. Senyum yang tak sering ditampakkan, namun Naila bisa merasakannya. Ada kebanggaan, ada rasa puas. Dan mungkin, ada sedikit kebahagiaan yang tersembunyi di balik ketegasan itu. Ayahmu sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan, kata Arya, suaranya sedikit bergetar, meski berusaha untuk tetap tenang. Naila terperanjat mendengar kabar itu. Benarkah? Suaranya hampir tak terdengar karena terkejut dan haru. Benar. Aku rasa kita bisa mulai merencanakan terapi lanjutan. Kalau kondisi ini terus membaik, mungkin dalam beberapa bulan, dia bisa mulai berjalan lagi. Rasa haru yang sudah lama terpendam di dalam hati Naila akhirnya tumpah. Ia bangkit dari kursinya dan menghampiri Arya, tak peduli seberapa aneh rasanya. Saat itu, ia hanya merasa perlu mengungkapkan perasaan terima kasihnya, meski dengan cara yang sederhana. Terima kasih, Arya, ucap Naila pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua yang telah kamu lakukan untuk ayahku. Arya menatapnya dengan pandangan yang lembut. Tidak ada kata-kata yang terucap. Ia hanya mengangguk, seakan mengerti betul apa yang ada di hati Naila. Setelah beberapa detik hening, Arya berbicara lagi dengan nada yang lebih ringan, seolah ingin mengalihkan suasana. Apapun yang bisa aku lakukan untuk keluarga ini, itu sudah menjadi tanggung jawabku sebagai dokter. Aku tidak berharap apa-apa selain melihat ayahmu sembuh, jawabnya, dengan nada yang tenang namun tulus. Naila mengangguk, masih terisak pelan. Dalam hatinya, ia merasa sangat berterima kasih. Meskipun pernikahan mereka mungkin dimulai dengan cara yang terpaksa, lambat laun, Naila merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang terjalin di antara mereka. Mungkin ini bukan cinta seperti yang sering digambarkan dalam novel atau film, tetapi ini adalah bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus, dan itu lebih dari cukup. Hari demi hari berlalu dengan penuh harapan. Kondisi ayah Naila semakin membaik, dan ini memberi semangat baru bagi Naila. Dia bisa melihat sedikit demi sedikit perubahan positif pada pria yang selama ini menjadi pahlawan dalam hidupnya. Di sisi lain, hubungan antara Naila dan Arya juga semakin menguat, meskipun mereka tidak pernah berbicara tentang perasaan mereka secara terbuka. Ada ketenangan yang tercipta, sebuah kedamaian yang tercermin dari kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Suatu sore, ketika Naila sedang duduk di ruang tamu membaca buku, Arya datang dengan wajah yang lebih cerah dari biasanya. Ia membawa kabar baik. Naila, aku sudah berbicara dengan dokter spesialis. Mereka semua setuju bahwa ayahmu dalam kondisi yang cukup stabil. Aku rasa kita bisa mulai merencanakan untuk membawanya keluar rumah dalam beberapa minggu ke depan. Aku pikir, udara segar akan sangat membantu proses pemulihannya, ujar Arya dengan penuh semangat. Mata Naila berbinar mendengar kabar itu. Benarkah? Ini luar biasa, serunya, merasa tak percaya dengan kemajuan pesat yang terjadi. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Arya, terima kasih banyak. Arya tersenyum tipis, namun kali ini senyumnya terlihat lebih hangat. Kau tidak perlu berterima kasih. Ini tugasku sebagai dokter, jawabnya dengan nada ringan, meski matanya menunjukkan ketulusan yang sulit disembunyikan. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dengan mudah, Naila bisa merasakan perbedaan. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Arya memandangnya. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tapi jelas ada di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Naila merasa bahwa mereka bukan lagi hanya dua orang yang terjebak dalam pernikahan yang terpaksa. Mereka mulai membangun sebuah hubungan yang lebih kuat,
meskipun tidak ada kata cinta yang terucap. Saat Arya pergi untuk bekerja di rumah sakit, Naila memutuskan untuk berkunjung ke kamar ayahnya. Ia melihat ayahnya yang kini duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar ke halaman rumah. Wajahnya yang dulu pucat dan tak bernyawa kini mulai terlihat lebih sehat, meskipun masih ada garis-garis kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. "Pak, bagaimana rasanya hari ini?" tanya Naila sambil mendekati ayahnya, duduk di sebelahnya. Ayah Naila tersenyum, meskipun senyum itu sedikit tampak lelah. "Lebih baik, Nak. Aku merasa sedikit lebih kuat." Naila memegang tangan ayahnya dengan lembut. "Semua ini berkat Dokter Arya," katanya dengan suara lembut. Ayahnya mengangguk, matanya berbinar. "Aku tahu. Dia memang dokter yang luar biasa. Aku merasa beruntung sekali kau menikah dengannya." Naila terdiam. Bagaimana mungkin ayahnya tahu betapa dalamnya perasaan Naila terhadap Arya? Tapi satu hal yang jelas, ayahnya mulai merasa tenang, dan itu sudah lebih dari cukup. Sore itu, ketika Arya pulang dari rumah sakit, Naila mendekatinya dengan senyum lebar. "Ayah mulai bisa berjalan pelan-pelan," kata Naila dengan penuh semangat, matanya berkilau. "Semua berkat kamu, Arya. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan betapa berterima kasihnya aku padamu." Arya mengangguk, sedikit tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Namun, di mata Naila, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata itu. Ada rasa hormat, kehangatan, dan bahkan sedikit keterikatan yang tak bisa disembunyikan. Mereka berdua tahu, tanpa kata-kata, hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tanggung jawab dan kewajiban. Hari-hari itu, Naila merasa sedikit lebih tenang. Ayahnya semakin sembuh, dan meskipun ia belum bisa menyebutkan dengan jelas apa yang ia rasakan terhadap Arya, hatinya terasa lebih ringan. Keberadaan Arya di hidupnya, meski dimulai dengan keterpaksaan, kini terasa seperti sebuah berkat. Naila tahu, perjalanan mereka belum berakhir, dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Namun satu hal yang pasti, ia kini melihat dunia mereka dengan cara yang berbeda. Tidak lagi penuh rasa takut atau kebingungan, tapi dengan harapan baru yang tak terungkapkan. Mungkin, di suatu hari nanti, Naila bisa lebih memahami apa yang sedang tumbuh di hatinya. Tapi untuk saat ini, ia sudah cukup bahagia melihat ayahnya kembali sehat, dan merasakan kedamaian yang akhirnya tercipta di antara mereka berdua. Selama berbulan-bulan, Naila telah belajar untuk menerima kenyataan hidupnya. Pernikahan dengan Dokter Arya yang dimulai dengan keterpaksaan kini menjadi bagian dari kesehariannya. Arya, yang awalnya tampak dingin dan tegas, mulai menunjukkan sisi-sisi manusiawi yang jarang terlihat. Namun, meskipun demikian, Naila masih merasa canggung dan terasing dalam hubungan mereka. Mereka hidup bersama, namun tetap berada di dunia yang berbeda. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi pada suatu pagi yang cerah. Ketika Naila sedang duduk di ruang tamu, membaca buku, dan sesekali memandang keluar jendela, langkah kaki Arya terdengar di depan pintu. Seperti biasa, pria itu datang dari rumah sakit, dengan pakaian dokter yang masih melekat di tubuhnya. Tak ada yang spesial dari kedatangannya kali ini, atau setidaknya begitulah yang dipikirkan Naila. Namun, begitu Arya melangkah masuk dan melihat Naila, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Arya menghentikan langkahnya, menatap Naila sejenak, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Sebuah senyum kecil, namun cukup untuk membuat hati Naila terkejut. Senang? Bingung? Atau mungkin cemas? Naila merasa hatinya berdebar begitu melihat senyum itu. Senyum yang tak pernah ia harapkan dari pria yang selama ini hanya memberikan perhatian penuh pada ayahnya, dan lebih memilih menjaga jarak darinya. Apa maksud senyum itu? Kenapa? Untuk pertama kalinya, Naila merasa seperti ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. "Apa yang sedang kamu baca?"
Arya bertanya dengan suara lembut, meskipun ada nada serius yang masih melekat di dalamnya. Namun, kali ini, perasaan itu terasa lebih ringan. Seolah-olah, ada perubahan besar yang baru saja terjadi, meskipun tidak ada kata-kata yang mengungkapkannya. Naila tertegun sejenak, lalu dengan hati-hati menutup buku yang ada di tangannya. "Ah, hanya buku biasa," jawabnya dengan suara pelan. "Tapi, terima kasih, Arya. Kamu sudah banyak membantu keluarga kami. Ayah mulai bisa berjalan lebih lama sekarang, kan?" Arya mengangguk, dan senyum kecilnya semakin terlihat. "Iya, itu perkembangan yang bagus. Dia bisa bergerak lebih banyak. Kalau terus seperti ini, mungkin dia bisa menjalani terapi fisik dengan lebih intensif dalam beberapa minggu ke depan." Naila menatapnya dengan rasa haru. "Kamu benar-benar berusaha keras, ya? Aku sangat berterima kasih. Apapun yang bisa aku lakukan untuk keluarga ini, itu tanggung jawabku sebagai dokter," jawab Arya, masih dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Namun, kali ini, ada kehangatan dalam senyumnya. Tidak seperti senyum-senyum sebelumnya yang hanya tampak sebagai formalitas atau kewajiban. Ini berbeda. Ini seperti senyum yang muncul dari hati, meskipun tak sepenuhnya bisa disadari oleh Naila. Namun, hatinya merasa ada sesuatu yang berubah. Saat itu, Arya duduk di kursi di dekat Naila. Mereka berdua terdiam sejenak, seolah-olah tidak tahu harus berbicara apa. Namun, untuk pertama kalinya, kesunyian itu tidak terasa begitu canggung. Bahkan, bagi Naila, kesunyian itu terasa nyaman. Setelah beberapa detik, Arya kembali berbicara. "Naila, aku tahu pernikahan kita bukanlah yang kita impikan. Aku tahu kau merasa terpaksa, dan aku tidak ingin memaksamu merasa nyaman dengan semuanya," katanya. Nada suaranya kali ini lebih rendah, lebih penuh perasaan. Naila menatap Arya, matanya berbicara lebih dari kata-kata. Ia merasa ada sesuatu yang terpendam dalam diri pria itu. Sesuatu yang jarang ia lihat. Sesuatu yang terasa seperti sebuah permintaan maaf, meskipun Arya tidak mengucapkannya. "Aku tahu," jawab Naila pelan. Aku merasa seperti terperangkap dalam hidup ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan, tapi satu hal yang pasti, aku berterima kasih padamu. Aku tahu kamu telah melakukan banyak hal untuk ayahku." Arya menunduk, seolah merenungkan kata-kata Naila. Ia tidak segera menjawab, tetapi ada sesuatu dalam pandangannya yang lebih lembut daripada sebelumnya. Lalu, dengan suara yang lebih dalam, ia berkata, "Aku ingin kamu tahu, Naila. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kita bisa menjalani hidup ini bersama, dengan cara yang lebih baik. Aku tidak berharap kita langsung bisa seperti pasangan yang biasa, tapi aku ingin memberi ruang untuk kita berdua." Naila tercenung. Apa yang dimaksudnya dengan ruang? Apakah Arya mulai membuka dirinya untuk membiarkan hubungan ini berkembang lebih jauh? Atau apakah ia hanya merasa perlu menjaga jarak karena tahu pernikahan mereka adalah pernikahan yang terpaksa? Entahlah. Rasa bingung mulai menggerogoti pikiran Naila. Namun, satu hal yang pasti, senyum itu, senyum kecil yang Arya berikan pagi ini, membuat hati Naila berdebar. Sejak pertama kali bertemu dengan Arya, ia hanya melihat pria itu sebagai seorang dokter, seseorang yang profesional dan serius. Ia tak pernah melihatnya sebagai seseorang yang bisa membuka hatinya, apalagi memberi perhatian khusus padanya. Tetapi sekarang, ada sebuah harapan yang perlahan muncul, meskipun Naila tak tahu apa itu sebenarnya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Arya," kata Naila akhirnya, suaranya bergetar pelan. "Aku merasa begitu bingung. Aku tidak tahu bagaimana seharusnya kita melanjutkan semua ini." Arya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Naila melihat kelembutan sejati di dalam mata pria itu. "Jangan terburu-buru.
Kita bisa berjalan pelan-pelan. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa lagi. Semua ini membutuhkan waktu, jawabnya dengan penuh ketulusan. Naila hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan pertanyaan dan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia masih merasa bingung, antara rasa terpaksa yang sudah tertanam dalam dirinya sejak pernikahan itu dimulai, dan harapan yang tiba-tiba muncul karena perubahan sikap Arya. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin hanya sedikit, tapi bagi Naila, itu cukup berarti. Senyum Arya itu, meskipun sederhana, seakan memberi harapan baru dalam hatinya. Harapan akan sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Mungkin, meskipun tidak segera, suatu hari nanti, perasaan yang lebih mendalam akan tumbuh di antara mereka. Mungkin mereka bisa menemukan cara untuk menjalani pernikahan ini dengan cara yang lebih manusiawi. Namun, Naila tahu satu hal dengan pasti. Dengan setiap senyum kecil yang Arya berikan, sedikit demi sedikit, dinding yang ada di antara mereka mulai runtuh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih nyaman dengan kenyataan yang telah ia pilih, atau lebih tepatnya, yang dipilih untuknya. Dengan hati yang penuh pertanyaan, namun juga harapan, Naila menatap Arya yang kini duduk di sebelahnya. Mungkin ini bukanlah akhir dari cerita mereka, tetapi ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, kehidupan, dan pernikahan yang tidak pernah mereka rencanakan. Hari itu, Naila merasa seperti dunia berputar lebih lambat dari biasanya. Di luar hujan turun deras, mengalirkan suara gemericik yang menenangkan, namun hatinya terasa jauh lebih bergejolak. Setelah beberapa minggu penuh kebingungan, perasaan yang semula disangkal mulai muncul ke permukaan. Rasa canggung yang pernah menyelimuti pernikahannya dengan Dr. Arya perlahan memudar, meskipun Naila tak bisa sepenuhnya mengakui hal itu pada dirinya sendiri. Namun, hari ini, sahabatnya, Dira, hadir untuk membantunya melihat dengan jelas apa yang telah ia simpan dalam hati selama ini. Dira, yang sudah lama mengenal Naila, datang dengan secangkir teh hangat di tangan. Mereka duduk bersama di ruang tamu, tempat di mana mereka sering berbicara tentang segala hal sejak dulu. Tak jarang, Dira selalu hadir dengan kata-kata bijak yang membuat Naila merasa lebih ringan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajah sahabatnya. Dira tampak lebih serius dari biasanya. "Nah, ada yang ingin aku bicarakan denganmu," kata Dira sambil menyodorkan secangkir teh yang sudah ia buat. "Aku tahu ini mungkin sulit untuk diterima, tapi aku merasa kamu perlu mendengarnya." Naila menatap sahabatnya dengan cemas. "Apa maksudmu, Dir? Ada apa?" Dira menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku tahu bahwa hubunganmu dengan Arya tidak mudah. Kau pasti merasa bingung dan terjebak dalam perasaan yang tidak kau pilih. Tapi, aku juga merasa bahwa perasaanmu kepadanya sudah berubah." Naila terdiam, bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu, Dir. Aku masih merasa terjebak di antara kewajiban dan perasaan yang aneh. Arya jauh lebih tua dariku. Bagaimana bisa aku mulai merasakannya lebih dari sekadar suami yang aku nikahi karena keadaan?" Dira tersenyum lembut, matanya penuh empati. "Naila, cinta itu tidak mengenal usia. Aku tahu bahwa ini mungkin terasa aneh pada awalnya, tapi lihatlah bagaimana sikap Arya kepadamu. Dia mulai peduli, mulai membuka diri. Kamu tidak lagi melihatnya hanya sebagai dokter yang membantu ayahmu. Dia lebih dari itu, bukan?" Naila menggigit bibir bawahnya. Kata-kata Dira benar. Ia mulai melihat sisi lain dari Dr. Arya, sisi yang tidak hanya terikat pada profesinya sebagai seorang dokter, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki kelembutan dan perhatian yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Terkadang,
Arya akan menunjukkan rasa sayangnya dalam bentuk hal-hal kecil yang membuat Naila merasa dihargai. Sesuatu yang selama ini ia kira tidak mungkin terjadi. Aku merasa canggung, Dir, kata Naila akhirnya. Tapi ada kalanya, aku merasa senang melihat senyum Arya. Aku bahkan merasa nyaman ketika dia ada di dekatku. Itu aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dira memegang tangan Naila dengan lembut, mencoba memberi kenyamanan pada sahabatnya yang tengah bingung. Itu bukan sesuatu yang aneh. Nah, cinta bisa datang dalam banyak bentuk. Terkadang, kita hanya perlu waktu untuk melihatnya. Arya juga manusia. Dan aku rasa dia mulai merasa lebih dari sekadar suami yang terpaksa. Kamu sudah banyak berubah, dan aku rasa dia juga. Naila menunduk, merenung sejenak. Tapi apakah itu cukup? Apakah hanya dengan waktu kita bisa benar-benar merasakan cinta? Dira mengangguk, lalu tersenyum dengan bijaksana. Terkadang, perasaan itu datang perlahan. Tidak ada yang bisa memaksa hati kita untuk merasa sesuatu. Tetapi, jika hati itu sudah terbuka, cinta akan datang pada waktunya. Dan, aku rasa kamu sudah mulai merasakannya, Naila. Naila merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ternyata, selama ini ia tak sendiri. Dira, sahabatnya yang selalu ada di sisinya, mengerti lebih banyak tentang apa yang terjadi dalam hatinya. Rasa canggung yang menghinggapinya dengan Arya mulai terasa sedikit lebih ringan, meskipun ia masih merasa bingung. Apakah benar ia mulai mencintai suaminya yang jauh lebih tua? Jadi, menurutmu, aku harus bagaimana? Tanya Naila pelan. Dira meletakkan cangkir teh kosong di atas meja dan memandang Naila dengan penuh perhatian. Ikuti saja hatimu. Nah, jangan takut dengan perasaanmu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih antara kamu dan Arya, jangan ragu untuk membuka diri. Jangan terburu-buru, tapi percayalah pada dirimu sendiri. Naila mengangguk, mencoba menerima kata-kata sahabatnya. Ia tahu bahwa Dira benar. Cinta memang datang dengan cara yang tak terduga, dan perasaannya terhadap Arya, meskipun masih dipenuhi kebingungan, mungkin memang berawal dari rasa terpaksa. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kedekatan yang tidak bisa dipungkiri. Senyum Arya, perhatian kecil yang seringkali diberikan, dan cara pria itu melihatnya mulai membuka hatinya yang keras. Ia tidak bisa terus-menerus menahan perasaan ini, tetapi ia juga takut. Takut jika perasaannya hanyalah sebuah ilusi atau, lebih buruk lagi, jika ia terluka ketika semuanya akhirnya jatuh. Namun, untuk pertama kalinya, Naila merasa ada secercah harapan. Aku akan mencoba, Dir, jawab Naila dengan suara lembut. Aku akan berusaha lebih terbuka pada perasaan ini, meskipun aku tak tahu bagaimana caranya. Dira tersenyum bahagia. Itulah yang aku ingin dengar. Nah, semoga ini menjadi awal yang baru bagi kalian berdua. Setelah Dira pergi, Naila kembali merenung di tempat tidurnya. Malam itu, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan dan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia memikirkan kata-kata sahabatnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa seperti ada ruang untuk sesuatu yang lebih dalam pernikahannya dengan Arya. Di luar jendela, hujan masih turun dengan deras, namun ada kedamaian yang datang bersama suara itu. Seolah, dunia ini memberi ruang bagi Naila untuk melangkah lebih jauh, tanpa rasa takut atau keraguan yang berlebihan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi ia tahu satu hal. Ia sudah siap untuk merasakan cinta, meskipun itu datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Malam itu, Naila tidur dengan perasaan yang lebih ringan. Meski hatinya belum sepenuhnya siap untuk membuka diri sepenuhnya, ia merasa bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Cinta, mungkin, memang datang dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin, yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk menerima perubahan itu.
Matahari pagi menembus tirai jendela kamar Naila, memberi cahaya lembut yang menghangatkan seluruh ruangan. Namun, meskipun dunia di luar terasa damai dan tenang, hatinya masih terombang-ambing oleh pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Dalam beberapa bulan terakhir, hidupnya telah berubah begitu cepat. Pernikahan yang dulunya terasa seperti beban kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks, lebih nyata. Naila duduk di tepi tempat tidur, menatap bayangannya di cermin. Sosok yang ia lihat bukanlah perempuan yang sama dengan yang beberapa bulan lalu dipaksa menikahi pria yang jauh lebih tua darinya. Kini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Rasa nyaman yang dulu hanya ia rasakan dalam sekejap kini telah merayap ke setiap sudut hatinya, mengubah segalanya. Ia bernafas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan pikirannya yang selalu bergejolak. Perasaan ini, apakah benar itu cinta? Apakah ia sudah siap untuk mengakui bahwa yang ia rasakan pada Dr. Arya lebih dari sekadar rasa terpaksa? Itu adalah pertanyaan yang belum pernah ia jawab dengan pasti, sampai sekarang. Suara ketukan pelan di pintu menyadarkan Naila dari lamunannya. "Masuk," jawabnya singkat. Pintu terbuka, dan Dr. Arya muncul di ambang pintu, mengenakan pakaian kasual yang sederhana. Senyumnya, meskipun jarang terlihat, selalu berhasil membuat hati Naila berdebar. Dia tidak lagi sekadar seorang dokter tua yang dulu dipandang Naila dengan pandangan ragu dan canggung. Ia kini menjadi bagian dari hidupnya, sebuah bagian yang tidak bisa ia hindari, tidak bisa ia lepaskan begitu saja. "Selamat pagi," kata Arya dengan suara yang hangat, meskipun matanya tetap terlihat serius, seperti biasa. "Kau sudah sarapan?" Naila mengangguk pelan, berusaha tersenyum, meski hatinya masih penuh kebingungan. "Sudah, terima kasih." Arya melangkah lebih dekat, duduk di samping Naila. Dia memandangnya dengan tatapan lembut yang penuh perhatian. "Kau terlihat sedang berpikir keras," katanya, suara penuh empati. "Ada yang ingin kau bicarakan?" Naila menunduk sejenak, merenung, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya, memandang mata Arya yang dalam. Aku merasa bingung, Arya," ujar Naila, suara bergetar. "Dulu, aku terpaksa menikah denganmu. Semua ini terasa seperti takdir yang harus kuterima, tapi sekarang aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih." Arya diam, seolah menunggu Naila untuk melanjutkan. Matanya yang tajam tak pernah lepas dari wajah Naila, penuh perhatian. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini," lanjut Naila, "tapi aku mulai merasa nyaman bersamamu. Aku merasa aman. Aku merasa dihargai. Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya." Perasaan yang Naila pendam selama ini akhirnya terungkap. Ia menatap Arya dengan mata yang penuh pertanyaan, mencari jawaban. "Tapi, apakah ini cukup? Apakah aku bisa memilih ini sebagai jalan hidupku?" Arya terdiam, lalu menghela napas panjang. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat lebih lembut. "Naila," katanya perlahan, "aku tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah bagimu. Aku juga tidak ingin kau merasa terpaksa. Aku ingin kau memilih ini, bukan karena kewajiban, tapi karena kau merasa nyaman. Aku ingin kau bahagia." Naila tertegun mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Arya benar-benar peduli padanya. Bukan hanya karena dia adalah pasien yang disembuhkan, bukan hanya karena ia adalah suaminya, tetapi karena dia adalah manusia yang ingin melihatnya bahagia. Arya memang bukan pria yang bisa berbicara banyak, namun kata-kata sederhana yang ia ucapkan penuh makna. Ada kejujuran dalam setiap kalimatnya yang membuat Naila merasa diterima apa adanya. "Jadi, kau tidak akan memaksaku?" tanya Naila, suaranya lembut namun penuh keraguan. Arya menggelengkan kepala, matanya menatap lurus ke arah Naila dengan ketulusan. "Tidak.
Aku ingin kau memilih ini dengan hati yang lapang. Jika kau bahagia bersamaku, aku akan bersyukur. Tapi jika kau merasa tidak bisa, aku akan menghormati keputusanmu. Naila merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Kata-kata Arya menggetarkan hatinya. Di tengah segala kebingungannya, ia merasa seperti mendapatkan pencerahan. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi rasa terjebak dalam kewajiban. Ini adalah pilihan yang bisa ia buat dengan hati yang bebas. Dia menatap Arya. Untuk pertama kalinya merasa benar-benar melihatnya. Dokter Arya, pria yang lebih tua, tegas, dan penuh tanggung jawab. Namun di balik sikap kerasnya, ada kelembutan yang jarang ia tunjukkan. Dan sekarang, Naila merasa dirinya mulai merasakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang ia tidak tahu harus disebut apa. Tetapi, apapun itu, ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan lagi. Aku memilih untuk bertahan, Arya, kata Naila dengan suara yang lebih mantap. Bukan lagi karena terpaksa, tapi karena aku merasa nyaman bersamamu. Aku tidak tahu apakah ini cinta, tapi aku tahu aku ingin melanjutkan ini. Aku ingin mencoba. Arya tersenyum, senyuman yang penuh harapan dan kebahagiaan. Itu sudah cukup, Naila. Itu sudah lebih dari cukup. Naila merasa kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan perasaan ini masih harus diuji. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Dokter Arya bukan hanya suami yang ia nikahi karena keadaan, tetapi kini ia adalah seseorang yang membuat Naila merasa dilihat, dihargai, dan dicintai, dengan cara yang sangat berbeda. Terima kasih, Arya, kata Naila dengan suara bergetar, penuh emosi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku siap untuk melangkah bersama. Dan dengan itu, mereka berdua duduk dalam diam, tidak ada kata-kata lagi yang diperlukan. Hanya ada kedamaian, hanya ada dua hati yang mulai memahami satu sama lain lebih dalam, meskipun jalan yang harus mereka tempuh masih panjang. Setahun telah berlalu sejak pernikahan Naila dengan Dokter Arya. Perjalanan mereka, yang dimulai dengan paksaan dan rasa terjebak, kini berubah menjadi kisah cinta yang tak terduga. Mereka tidak lagi hanya suami istri di atas kertas, tetapi sejati pasangan yang saling mengerti dan mencintai dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Naila kini melihat Dokter Arya dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Pria yang dulunya ia pandang sebagai sosok yang jauh lebih tua, lebih serius, dan terlalu fokus pada pekerjaan, kini tampak lebih hangat dan penuh perhatian. Arya yang pernah dingin dan penuh jarak, kini menjadi suami yang selalu ada di sisinya, memberikan dukungan tak terbatas, serta kasih sayang yang tak ia duga sebelumnya. Hari itu, Naila duduk di ruang tamu rumah mereka yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Suasana pagi yang cerah menyelimuti ruangan. Di meja makan, ada dua cangkir kopi yang masih mengepul, dan Arya duduk di hadapannya, menatap dengan mata penuh kedalaman. Meskipun usia mereka terpaut jauh, ada pemahaman yang lebih dalam di antara mereka, seolah dunia mereka menyatu dalam satu tujuan yang sama, kebahagiaan dan cinta yang tulus. Sepertinya sudah lama kita tidak berbicara seperti ini, ya. Arya memulai percakapan, suaranya terdengar ringan, meskipun masih ada kesan ketegasan yang melekat pada dirinya. Aku merasa semakin dekat denganmu, Naila. Dulu, kita memulai ini dengan ketakutan, kebingungan, dan perasaan terpaksa. Tapi sekarang, aku merasa bahwa kita telah berjalan sejauh ini dengan langkah yang sama. Naila tersenyum lembut, hatinya penuh dengan perasaan hangat. Aku juga merasa begitu, Arya. Dulu, aku tidak tahu apa yang harus kutunggu dari pernikahan ini, tapi sekarang aku bisa merasakannya. Rasa nyaman, kehangatan, dan tentu saja, cinta. Cinta yang tumbuh bukan karena paksaan, tapi karena waktu dan usaha kita bersama.
Pandangannya terfokus pada wajah Arya yang tampak lebih santai. Pria itu kini jauh lebih terbuka, lebih mudah tersenyum, dan, yang paling penting, lebih bisa mengekspresikan dirinya. Tidak lagi hanya dokter yang selalu serius. Dia adalah Arya yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Aku selalu merasa bersyukur kita bisa melewati semua ini bersama, lanjut Naila. Tentu saja, tidak semuanya mudah. Ada banyak keraguan, ketakutan, dan perjuangan. Tapi setiap tantangan yang kita hadapi bersama, aku merasa semakin dekat denganmu. Dokter Arya mengangguk, meraih tangan Naila dengan lembut. Cinta itu tidak datang dengan mudah, Naila. Cinta sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja keras. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa sampai sejauh ini, tetapi aku sangat bersyukur bahwa kita melaluinya bersama. Naila menatap tangan mereka yang saling menggenggam, merasakan kehangatan yang mengalir melalui setiap sentuhan. Ada banyak hal yang telah mereka lalui bersama, bukan hanya sebagai suami dan istri, tetapi juga sebagai dua manusia yang belajar mencintai dengan tulus, meskipun segala perbedaan dan rintangan yang ada di hadapan mereka. Jangan pernah merasa kita terlalu berbeda, Naila, kata Arya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Usia hanyalah angka, dan jarak yang ada di antara kita bukanlah penghalang. Yang penting adalah hati kita, yang telah memilih satu sama lain. Aku memilihmu, Naila, bukan hanya karena kita terikat dalam pernikahan ini, tetapi karena aku mencintaimu. Naila merasakan air matanya perlahan menggenang, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hatinya. Cinta yang tumbuh secara alami, yang datang bukan karena sebuah kewajiban, tetapi karena pilihan mereka berdua. Aku juga mencintaimu, Arya, jawab Naila dengan suara yang lembut namun penuh makna. Aku tidak pernah membayangkan bisa mencintai seseorang yang jauh lebih tua dariku. Tapi, seperti yang kau katakan, usia bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita saling menerima, menghargai, dan mencintai. Dalam keheningan itu, mereka hanya saling menatap, seolah dunia berhenti berputar sejenak. Mereka tidak membutuhkan kata-kata lebih banyak, karena yang ada di antara mereka adalah pemahaman yang lebih dalam dari apapun yang bisa diungkapkan dengan lisan. Mereka telah melewati banyak hal, cinta, pengorbanan, dan kerja keras, dan kini mereka telah menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Di luar rumah, udara pagi yang segar menyapu perlahan. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar rumah mereka tampak bergerak lembut, seolah menyambut perjalanan baru mereka yang penuh harapan. Kehidupan mereka, yang dulu terasa penuh ketidakpastian, kini penuh dengan janji-janji manis yang lahir dari ketulusan dan kesabaran. Apa yang kita hadapi dulu, Naila, adalah bagian dari perjalanan kita, kata Arya, tersenyum lembut. Dan aku tahu bahwa kita akan terus berjalan bersama, menatap masa depan yang lebih baik. Naila mengangguk, matanya berbinar. Aku yakin kita akan melewati segalanya, bersama. Dan saat itu, mereka berdua tahu bahwa meskipun jalan hidup mereka tidak dimulai dengan cara yang biasa, namun mereka telah menemukan apa yang paling penting, cinta yang tumbuh dari kebersamaan dan perjuangan. Cinta yang tak terduga, tetapi sejati. Dengan hati yang penuh harapan dan kebahagiaan, mereka melangkah bersama, menghadapi masa depan yang penuh kemungkinan, dengan tangan saling menggenggam erat, siap menjalani sisa hidup mereka sebagai pasangan sejati. Hidup ini seringkali membawa kita pada jalan yang tidak kita duga. Terkadang, kita merasa terpaksa atau terbeban dengan pilihan-pilihan yang harus diambil. Namun, seiring berjalannya waktu, kita belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Cinta bisa tumbuh dari pengertian, kesabaran, dan usaha bersama. Seperti kisah Naila dan Dr. Arya, mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah soal kesempurnaan, melainkan soal menerima kekurangan, menghadapinya bersama,
dan terus berjuang untuk satu sama lain. Ingatlah, hidup ini penuh dengan kejutan, dan terkadang, ketika kita membuka hati dan memberi kesempatan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Jangan takut untuk memilih, jangan takut untuk berubah, dan jangan pernah berhenti berharap. Cinta itu indah, tetapi cinta yang tumbuh dengan tulus dan sabar adalah cinta yang abadi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Naila dan Dr. Arya. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, selalu ada harapan dan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Semoga setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada cinta dan kedamaian. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Dan selalu ingat untuk membuka hati, mencintai diri sendiri, dan menghargai setiap perjalanan yang kita jalani. Salam hangat dan penuh cinta untuk kalian semua.